Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Baik, langsung saja ke harga kripto kita per hari ini di Coin Market Cap. Untuk harga kripto kita hari ini tentunya teman-teman juga pasti penasaran dengan harga kripto. Ya, untuk harga kripto mulai dari Bitcoin. Yang kita lihat ini merah semua ya teman-teman ya. Bitcoin hari ini mengalami penurunan sebesar 2,95%. Saat ini Bitcoin berada di harga 37.580,15 US dollar. Untuk Bitcoin sendiri secara chart seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merah, benar-benar koreksi habis-habisan dari kemarin sampai tadi siang juga koreksi habis-habisan di Bitcoin. Setelah ini saya akan menyampaikan info seputar Bitcoin. Ini kenapa sampai merah kayak gini ya, nanti saya sampaikan. Kita next dulu. Di koin selanjutnya di posisi kedua ada Ethereum. Ethereum mengalami penurunan juga lumayan besar, 4,48%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.592,84 US dollar. Untuk Ethereum sendiri pola chartnya juga hampir sama seperti Bitcoin, koreksi. Jadi teman-teman mesti cek kembali untuk analisa teknikalnya ya. Koin selanjutnya ada Binance. Binance mengalami penurunan sebesar 3,69%. Saat ini Binance berada di harga 364,98 US dollar. Ya, Binance juga koreksi tapi tidak terlalu ekstrim, masih ada tidak se ekstrim Bitcoin maksudnya. Koin berikutnya di sini ada XRP. XRP mengalami penurunan cukup besar di antara semuanya. XRP penurunannya 10,35%. Saat ini berada di harga 0,7043 US dollar. Disusul Cardano. Cardano mengalami penurunan 8,20% di harga 0,8742. Dan Solana penurunan 6,54% di harga 85,25 US dollar. Masih banyak sebenarnya koin-koin yang lainnya seperti yang teman-teman saksikan. Di bawah Solana ada Terra, ada Dogecoin juga mengalami penurunan, ada Polkadot, ada Shiba Inu. Siapa nih yang ada koleksi Shiba Inu juga mengalami penurunan. Ada Polygon, ada Cosmos, Chainlink, ada Decentraland dan The Sandbox. Baik, seperti janji saya sebelumnya, hari ini Crypto Story akan sedikit menyampaikan info seputar Bitcoin. Baik, kita lihat apa nih berita dari Bitcoin. Dari Findbolt.com, Bitcoin saat ini terkunci di Lightning Network mencapai titik tertinggi sepanjang masa meskipun pasar sedang turun atau pasar sedang tenggelam. Nah, kita next dulu ya. Ini untuk judulnya mungkin masih ada yang penasaran, Lightning Network itu apa, nanti saya akan jelaskan. Baik. Meskipun Bitcoin mengalami koreksi, harga besar-besaran jumlah aset yang terkunci di jaringan LN ya, Lightning Network saya singkat jadi LN, terus melonjak mengabaikan dampak pergerakan harga negatif. Jadi jaringan LN ini terus melonjak, jadi tidak ada orang itu sepertinya udah
terpengaruh lagi dengan koreksi harga saat ini. Updatean pada tanggal 22 Januari 2022, Bitcoin terkunci di LN telah meningkat 3 kali lipat dari 1089 Bitcoin. Tercatat setahun menjadi 3479 Bitcoin, tertinggi sepanjang masa. Nah, jadi memang lonjakan dari 1000 menjadi 3000 ini menjadi catatan tersendiri, catatan Bitcoin jaringan LN ini tertinggi sepanjang masa ya teman-teman ya. Kita next dulu. Jadi yang tadi mungkin ada yang bertanya, Lightning Network itu atau LN itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk LN atau Lightning Network adalah lapisan kedua pada blockchain Bitcoin yang memfasilitasi transaksi off-chain. Jaringan juga merupakan solusi penanskalan lapisan kedua, memungkinkan saluran dibuat antara dua rekan untuk menunda penyelesaian akhir hingga nanti. Selain itu, LN berupaya mempromosikan skalabilitas dengan memindahkan transaksi kecil dan sering keluar rantai, memungkinkan transaksi peer-to-peer cepat dengan biaya yang jauh lebih hemat atau jauh lebih rendah. Nah, jumlah Bitcoin yang dikunci di LN menyurati adopsi teknologi berkelanjutan. Meskipun harga Bitcoin berombak, saat ini LN meningkatkan kapasitasnya, kemungkinan akan mencatat lonjakan kasus penggunaan Bitcoin sehari-hari seperti untuk pembayaran dan peluang investasi, khususnya Bitcoin dipandang sebagai penyimpanan dan peluang investasi di kemudian hari. Kita next. Jadi sekilas LN tadi itu apa? LN adalah lapisan kedua dari blockchain Bitcoin. Ya, nanti teman-teman juga boleh selain dari Crypto Story, teman-teman juga boleh cari info terkait dengan LN tadi ya. Jadi nggak hanya dari Crypto Story. Kita next selanjutnya. Untuk judulnya, Bitcoin terus diperdagangkan walaupun di zona merah. Wow, ini teman-teman juga melihat memang secara tren kita lagi Bitcoin maksudnya lagi dalam downtrend. Jadi ya, apakah ini saatnya untuk nyerok atau di hold dulu, ini keputusan di teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Perlu dicatat bahwa LN terus mencatat pertumbuhan meskipun Bitcoin mengalami koreksi signifikan selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi chart yang di depan adalah posisi Bitcoin dari akhir tahun sampai posisi tanggal 22 Februari 2022. Tepatnya kemarin ya. Oke, selama seminggu terakhir aset tersebut menembus angka 40.000 US dollar, turun hampir 15%. Ini penurunan ketika suatu market penurunannya lebih dari 10% itu kategori cukup besar ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan untuk penurunan dengan persentase di atas 10%. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan LN menunjukkan kemungkinan sentimen pasar bullish bahwa Bitcoin mungkin pulih dalam waktu dekat. Seperti dilansir di Feinbold, Arjun Kapil, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Huobi, percaya bahwa aset tersebut mungkin mengalami kenaikan pada tahun 2024. Nah, masih 2 tahun lagi 2024. Tentunya ini berita-berita atau fundamental seperti ini teman-teman boleh tampung. Saya sarankan boleh tampung sebagai dasar analisa, sebagai melengkapi dasar analisa teman-teman. Jadi analisa teman-teman itu bisa lebih lengkap nih bagi teman-teman yang ada koleksi Bitcoin. Kenapa di sini saya tekankan Bitcoin? Karena Bitcoin memang mother coin bagi semuanya. Ketika Bitcoin mengalami penurunan, tentunya koin-koin yang lain juga berdampak. Begitu juga sebaliknya, apabila Bitcoin mengalami kenaikan sedikit banyak, koin-koin lain juga mengalami kenaikan. Nah, jadi sentimen-sentimen pasar, sentimen berita seperti ini juga sangat diperlukan dalam suatu analisa. Apakah teman-teman
untuk mengambil posisi beli atau mengambil posisi jual. Market tidak bisa kita prediksi ya. Jadi saya sarankan setelah analisa teman-teman itu sudah lengkap, pastikan kembali analisa tersebut memang analisa yang teman-teman sudah riset, bukan karena ingin ikut-ikutan ya teman-teman ya. Jadi untuk berita hari ini tentang Bitcoin mungkin sampai di situ. Jadi memang sebenarnya berita tentang Bitcoin ini saya mau update di hari Jumat. Cuman karena ini bagi saya juga sangat penting, jadi saya sampaikan untuk di hari Rabu. Nanti hari Jumat, kalau tidak ada halangan, kita akan sedikit membahas tentang dunia metaverse, yaitu sandbox. Apa itu beritanya nanti ditunggu aja hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang Bitcoin karena memang market lagi koreksi habis-habisan, market lagi merah-merahnya. Jadi sangat diperlukan keputusan yang sangat bijak bagi teman-teman dalam mengambil posisi beli, jual, atau menahan. Tentunya para trader juga punya strategi masing-masing, para investor juga memiliki strategi masing-masing. Tentunya hal tersebut memiliki dasar ya, Jadi teman-teman saya doakan semoga tradingnya, investasinya juga lancar semuanya. Mungkin ini hari ini yang dapat Crypto Story sampaikan. Seperti biasa mungkin tidak begitu banyak ya info yang dapat saya sampaikan, karena kami juga mencari berita juga tidak mau terlalu banyak karena ingin fokus di satu berita, sehingga teman-teman juga mendapatkan satu info temannya. Tentunya dalam penyampaian banyak kekurangan. Apabila ada saran, masukan, kritik, atau pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Mungkin kami dari tim Kripto mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman selalu sehat, semakin jaya, dan panjang umur. Baik, assalamualaikum.